Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh pihak dari Puskesmas kepada kami. Pada pagi hari ini kami akan membicarakan atau berwawancara kepada ahli gizi terkait stunting. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahmanda Desmara Susilo dari Fakultas Teknik. Saya Rahma Setia Noviatanti dari Fakultas Teknik. Saya Rifki Hera Atala dari Fakultas Teknik. Dan bersama kami ada Ibu. Saya Ami Prahesti, SKM Gizi, yang kebetulan di sini sebagai nutrisionis ahli media di Puskesmas Suwon. Seperti yang kita ketahui bahwa program penurunan stunting merupakan salah satu program percepatan pemerintah yang diprioritaskan oleh Presiden Jokowi terhadap anak-anak dan ibu hamil supaya 10 tahun atau 15 tahun ke depan itu anak-anak tidak mengalami penurunan kemampuan kognitif. Dan kali ini saya bersama Ibu Ami akan berwawancara terkait stunting. Baik Ibu Ami, pertanyaan yang pertama itu apa sih pengertian dari stunting? Jadi stunting itu sebenarnya tidak hanya meliputi performan fisik ya. Secara kalau antropometri itu tinggi badan dibanding umur, atau yang kurang dari 2 tahun itu panjang badan dibanding umur itu masuk kategori pendek atau sangat pendek, itu tidak hanya itu, tapi memang wujud dari kondisi kekurangan gizi secara kronis dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu ya, sehingga anak-anak ini tumbuh tidak sesuai dengan umurnya gitu, terutama untuk panjang badan dan tinggi badannya. Tapi sebenarnya ada 3 kriteria yang masuk seorang anak itu bisa dianggap sebagai stunting. Jadi yang pertama, ketika dari segi fisiknya diukur secara antropometri dia itu panjang badan dibanding umur atau tinggi badan dibanding umurnya, dia masuk kategori pendek dan sangat pendek. Kemudian yang kedua, dia punya kelainan metabolik dari lahir yang akhirnya nanti pada saat dewasanya dia akan mengalami penyakit-penyakit degeneratif seperti misalnya hipertensi, diabetes, kolesterol, jantung koroner, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika seorang anak itu tidak bisa memenuhi IQ yang sesuai dengan perkembangannya dia. Jadi artinya dia punya IQ yang lebih rendah. Jadi ketika seorang anak memenuhi 3 kriteria ini sebenarnya baru dianggap stunting. Jadi belum tentu ketika dia itu pendek tapi dia pintar, kemudian dia sehat, masuk stunting sebenarnya. Tapi untuk deteksi awalnya memang secara tinggi badan dibanding umur dan panjang badan dibanding umur yang jadi standarnya gitu ya. Mungkin cara apa saja yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan stunting itu, Bu? Ya, jadi kalau stunting ini memang waktu untuk mencegahnya itu butuh waktu yang tidak pendek ya. Jadi butuh waktu yang sangat lama. Bahkan kita punya target itu sampai dengan 20 tahun ke depan gitu kan. Jadi bukan jangka waktu yang pendek. Tetapi pencegahan ini akan sangat efektif ketika dimulai dari masa remaja. Jadi mulai remaja putri yang dipersiapkan untuk nantinya dia akan menjadi seorang ibu. Jadi pada saat dia itu nanti melakukan fungsinya sebagai seorang yang harus melaksanakan reproduksi sehat ya, itu dia betul-betul memang dalam kondisi yang fisik yang prima gitu. Nah, untuk itu program-program pemerintah yang sekarang dilaksanakan ya antara lain adalah supaya remaja putri ini tidak kurang energi kronis ya. Jadi tidak kek. Kalau tidak kek itu berarti lingkar lengan atasnya dia tidak boleh kurang dari 23,5 cm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang remaja putri tidak boleh HB-nya rendah atau tidak boleh anemia ya. Jadi kalau seorang perempuan ya dewasa itu kan dia harusnya antara 13 sampai dengan 15 untuk HB-nya miligram per desiliter gitu ya. Nah, ketika dia itu ada di angka 10, 11 gitu, nah ini sudah warning untuk kita.
Kalau misalnya dia kurang dari 8 itu sudah masuk anemia berat. Jadi artinya kita berusaha mencegah supaya remaja putri ini dalam kondisi tidak kurang energi kronis dan tidak anemia. Itu dulu yang pertama. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara apa? Kita melakukan program yang namanya Posbindu Remaja. Jadi di situ ada pengukuran seperti Posbindu ya. Jadi ada pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut ya, seperti itu. Kemudian ada edukasi juga secara berkesinambungan mengenai reproduksi, kondisi kesehatan, kemudian pola makan yang baik untuk remaja gitu. Kemudian selain itu juga ada pemeriksaan HB. Selain itu ada lagi pemberian suplementasi Fe ya. Jadi untuk mencegah HB yang rendah itu remaja-remaja putri ini diberikan tablet Fe yang programnya pemerintah itu sekarang berubah ya. Kalau dulu kan dalam 1 bulan tuh mereka dikasih 10 tablet. 10 tablet ini setiap minggu dia kasih 1, kemudian selama masa menstruasinya dia setiap hari itu dapat 1. Jadi sebulan ya. Itu seorang remaja putri dia mendapatkan 10 tablet. Tapi untuk sekarang sudah berubah lagi regulasinya. Jadi setiap minggu remaja putri ini harus konsumsi 1 tablet. Dalam 1 bulan berarti dia konsumsi 4 tablet. Ini berlaku sepanjang tahun. Jadi tidak ada jeda. Kalau dulu kan 3 bulan selesai, nanti 3 bulan lagi baru berjalan seperti itu. Nah sekarang yang terjadi seperti itu, supaya memang untuk menghindari terjadinya anemia. Gitu. Terus apakah mungkin stunting itu bisa terjadi karena faktor gen dari orang tua, Ibu? Ya. Jadi saya sering cerita ya, kalau ke kader-kader itu untuk menghilangkan, ini sebenarnya semacam pengetahuan yang sedikit agak keliru gitu ya. Karena ketika dia bilang, Bu kok anaknya kecil ya gitu, kan sering ya dibilang gitu. Terus nanti dia langsung ini kasih pembelaan gitu loh. Lah ibu aja juga pendek kok, bapaknya pendek kok gitu. Kakak neneknya juga pendek gitu. Nah saya sering cerita itu. Jadi dulu waktu zaman penjajahan ya, setelah Belanda itu kan tadi Jepang masuk ya. Kalau Belanda itu kan cetho ya, fisiknya mereka itu tinggi-tinggi, putih gitu kan. Memang sudah bagus-bagus mereka bibitnya dari sananya. Nah masuklah orang-orang Jepang. Kita tuh hampir nggak bisa membedakan ya antara orang Indonesia dengan orang-orang Jepang gitu loh. Secara fisik mereka kan sama kan tingginya ya, segitu-segitu saja gitu loh. Nah yang membedakan apa, cuma matanya aja, yang satunya sipit, yang satunya orang Indonesia kan nggak sipit gitu. Tapi ternyata sekarang yang terjadi apa? Orang-orang Jepang itu performanya kan sama ya dengan orang-orang Eropa. Iya, sama. Ya kan sama, tingginya mereka bahkan ya sudah melebihi lah ya, sekarang banyak yang melebihi malah dengan orang-orang standar lah mereka dengan orang-orang Eropa. Nah sementara Indonesia seperti apa? Masih seperti ketika mereka ada di Indonesia gitu kan. Nah ternyata apa? Ternyata setelah dipelajari itu, dulu ada pernah cerita kejadian tragedi Minamata itu ya. Jadi sebuah kampung yang banyak kasus meninggal karena keracunan timbel kan waktu itu, PB ya. Nah ini karena apa? Karena pabrik di Jepang itu menghasilkan racun timbel yang tidak diolah dulu sehingga mereka langsung masuk ke sungai kan. Pada saat itu ikan-ikan kan banyak ya yang ada di situ. Nah masyarakat itu kan sering makan ikan mentah toh biasa di sana. Akhirnya timbel ini nggak bisa dimetabolisme oleh tubuh, akhirnya kan kena keracunan semuanya. Ini kan tragedi internasional waktu itu. Jadi ini tragedi ini memberikan pembelajaran pada kita bahwa orang-orang Jepang ini makan protein tinggi, bahkan sampai dengan ikan yang mentah gitu loh. Nah inilah ternyata kuncinya kenapa mereka itu secara performanya menjadi bagus sampai dengan sekarang. Berarti artinya ketika tahun 1945 sampai dengan sekarang mereka menjadi tinggi-tinggi, berarti kan bukan karena pengaruh genetik. Berarti pola makan sama pola hidup ya? Betul, seperti itu. Gaya hidup sehat, pola makan yang benar, asupan yang bagus, terutama protein yang tinggi sama kalori kalau sama di usia 0 sampai dengan 2-3 bulan ya, gitu. Bu, mau tanya, untuk gizi-gizinya itu apa saja, kayak vitamin A, B itu gimana Bu? Jadi kalau
yang namanya stunting itu kan kaitannya sama pertumbuhan. Iya. Kita sering tahu ya, namanya zat gizi kan ada makro dan mikro gitu kan. Nah, sebenarnya antara makro sama mikro itu saling terkait, saling mendukung gitu. Cuman yang gampang sekali kita akses itu sebenarnya kan secara makronya. Nah, secara makro itu apa yang dibutuhkan? Protein pasti, karena dia adalah zat pembangun gitu. Jadi artinya untuk anak-anak itu wajib dia makan lauk hewani gitu. Jadi kalau misalnya dia, ibu-ibu sekarang tuh pada aneh ya, jadi karena pengetahuan mereka yang kurang juga, mungkin ini memang tugas kita untuk mengedukasi. Biasanya ibu-ibu kalau anaknya sudah makan sama sayur bayam bening, di situ dikasih ceker, itu udah bangga banget, apalagi habis banyak nasinya, betul nggak? Padahal di situ kan kuahnya kuah beningan ya. Nah, padahal untuk anak-anak 0 sampai dengan 23 bulan itu kan memang periode emas ya, gold period yang memang harus dikejar supaya pertumbuhan otaknya itu bisa maksimal. Terus apa yang harus dikonsumsi di masa-masa itu? Satu adalah tinggi protein, yang kedua tinggi kalori gitu. Jadi artinya tinggi protein dia harus ada lauknya ini hewani terutama, kemudian ditunjang dengan nabati. Kalau misalnya udah ada dagingnya, dia harus tetap ada tempenya. Kalau misalnya dia udah ada telur, tetap harus ada tahunya gitu. Ini untuk tinggi proteinnya. Kemudian untuk yang tinggi kalorinya, satu porsi makan anak itu 50%-nya itu minyak gitu loh. Jadi kalau di masyarakat itu seringnya keliru gulai ayam atau gulai sapi, kemudian rendang itu yang kan bapaknya kan biasanya. Nah, anaknya dikasih apa? Anaknya dikasih sop gitu, dikasih bayam yang bening gitu. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi anaknya gizi kurus, bapaknya ini kolesterol. Nah, harusnya dibalik sekarang. Jadi artinya yang santan-santan itu harus dikasihkan ke anaknya, bapaknya itu sudah dengan betul seperti itu. Jadi akhirnya dia akan mendapatkan tinggi kalori. Kalau dia mendapatkan tinggi kalori berarti secara berat badan dia bagus. Kalau dia mendapatkan protein secara tinggi badan dia akan bagus. Baik Bu, untuk di Kecamatan Sumono sendiri, apakah terdapat ya Bu kasus stunting ini Bu? Stunting ini kalau di Kecamatan Sumono nomor 1 Kabupaten Semarang. Jadi kita itu punya 5 desa lokus yang di tahun 2020 sayangnya ketika Presiden Jokowi mencetuskan ide atau isu nasional tentang stunting di 2019 itu tidak bisa berkelanjutan programnya di tahun 2020 terdampak pandemi kan. Nah, akhirnya yang terjadi itu intervensi itu tertunda sampai 2 tahun berikutnya. Baru tahun 2022 ini mulai diberlakukan lagi gitu. Ya, jadi kita ada 5 desa lokus ya. Ada di Kebonagung, Kemitir, Kemawi, kemudian Pledoan sama Duren. Itu. Kita ada 16 desa, 5-nya lokus. Nah, untuk menentukan lokus itu dari presentasi balita yang tinggi badan dibanding umurnya dan panjang badan dibanding umurnya itu dibagi ke jumlah balitanya. Artinya ketika jumlah balita kita kecil, meskipun angka stunting ya TB per U atau PB per U-nya itu kecil, itu presentasinya akan tetap tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan kita itu menjadi lokus. Terus lokus itu di angka 14%. Sementara ditentukan seperti itu. Jadi artinya ketika terdapat satu desa dengan presentasi stuntingnya lebih dari 14%, otomatis dia akan menjadi desa lokus. Gitu. Terus apa? Terima kasih Bu atas waktunya terkait wawancara tentang stunting. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.